Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Share from Home, live from the office. Share from home tapi live from the office. No. It's just a gimmick ya. Stenia Gustav hadir bersama Avio Productions. Kita biasanya selalu mengantarkan suatu hal yang lagi tren, terus mengundang orang-orang yang trendy juga, ya kan, orang-orang yang istilahnya tuh kalau zaman dulu ya ada istilah pasaraya young and trendy, tapi yang satu ini young atau tidak saya nggak tahu, Anda yang memutuskan. Tapi it's so good to be here again di Share from Home. Nah, kita akan ngomongin spesifik tentang netizen plus 62 alias Jakarta. Ada satu hal yang unik dari karakter netizen di seluruh dunia, teman-teman. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kalau punya opini silakan feel free to share your opinion. Ya, mau telepon nanti kita lagi bangun hybrid telepon, belum lama, nggak lama lagi. Ya, tapi sekarang kita masuknya lewat media sosial dulu, ya kan sih? Nah, sahabat saya satu ini sudah malang melintang, puluhan tahun lah di dunia advertising agency, marketing communications, gitu ya. Mostly dia pengen disebut sebagai a storyteller and a data enthusiast, ya, with broad range experience in advertising and integrated marketing communications. Lebih dari 11 tahun pengalamannya di dunia konten, kreatif, digital marketing, social media, and all that stuff. So jadi kalau ada orang yang mengamati netizen itu, dialah orangnya. Ya, let's talk about it. Seno Pramuaji. Assalamualaikum bro, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming bro. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, tapi lu 11 tahun di bidang yang sama ya, menarik lo ini. Apa gimana nih, apa karena cinta sama dunia konten atau mungkin opportunity-nya datang ke situ aja, atau selama ini belum ada yang cross industry atau gimana? Oke. Sedikit tentang gua biar netizennya juga tahu gitu ya. Biar nyinyirinnya gampang. Iya. Gue justru cross industry gitu. Gua awalnya gitu. Gue dulu abis sempat kuliah sambil bekerja di radio gitu kan. Masuk ke dunia profesional tuh awalnya dari consumer goods malah. Oh, consumer FMCG ya? FMCG gitu. Gua dari FMCG, gua pernah ke mall, advertising and promotionnya. Terus gua udah pernah juga semacam kayak ini, kalau lower stand suka ada home shopping tuh. Ada sebuah perusahaan Korea. Gua di bagian post pro-nya jadi produser, merangkap sebagai wardrobe, sebagai personal assistant. Ya palu gada lah, namanya juga waktu itu tim broadcast itu internal team gitu. Asik. Yang which is kita nggak subs ke production lain gitu kan. Jadi gue pernah di home shopping, terus gue juga pernah di media online. Sadis. Pernah di brand telekomunikasi juga kan lo, telco kan? Gue pernah di agency, terus gue di telco, sekarang di e-commerce pernah, sekarang balik lagi ke FMCG. Sadis, Seno Pramuaji dengan segudang pengalamannya. Ada berbagai versi dalam melihat multi experience tadi yang disebutin. Ada yang bilang kalau terlalu banyak industri yang didatengin, seseorang nggak akan jago di bidang itu. Gitu. Ada lagi versinya adalah kalau seseorang terlalu lama di satu bidang, rugi banget, dia nggak akan bisa belajar bidang yang lain. Ya, itulah komen-komen netizen. Tapi menariknya adalah banyak banget aspek-aspek tertentu dari komen-komen netizen ya bro ya. Gue kalau mau belajar pinter, gue lihat komen-komen mereka ketika mereka lagi ngomentarin artis atau ngomentarin orang-orang yang kontroversial. Itu keren-keren loh komentar mereka. Maksudnya beda-beda angle-nya. Ada sebuah kebiasaan malah misalnya di YouTube nih ada video kontroversi gitu kan, masuk di trending nomor 3 di YouTube gitu kan. Ada beberapa orang yang nggak peduli videonya apa, dia ngecekin komen YouTube, dilihat gitu. Sampai ada meme yang misalnya saya suka keributan, kalian jangan berdamai. Nah, aduh gitu. Ada kayak begitu. Jadi ya emang kayak ini emang kenapa disebutnya netizen plus 62 karena kan kita local area Indonesianya plus 62 ya gitu betul. Kan. Ada yang juga bilang terus negara berflower. Jadi ya itu dia. Netizen tuh kayak dulu waktu zaman misalnya kita di kampus ya, ada pasal 1 senior selalu benar. Nah, kalau di sini adalah netizen selalu benar. Iya. Baik kalau gitu, nah ini kayaknya ada satu hal yang berbeda dengan netizen plus 62 nih. Ya, lo mau nyampein, gimana bro? Apa yang menarik bro? Ya, kalau gue terus terang di kantor, gue ada bagian ekspornya yang sekarang ke Filipina. Jadi kemarin sempat ngobrol sama mereka, it's totally different behavior bersosial medianya Indonesia dengan Filipina. Kalau kita mau cross
cross dari negara gitu ya. Ternyata yang ada juga beberapa data dari kayak We Are Social sama Hootsuite gitu ya. Orang Filipina itu mereka nggak mainan Instagram. Iya, oke. Mereka lebih banyak di Facebook. Oh gitu. Yes. Jadi ada beberapa, gue nggak tahu persis gitu local insight culture behaviornya seperti apa gitu. Nah, kebalikannya dari orang Indonesia adalah semua dimainin sob. Semuanya ada ya. Semuanya ada. Tapi kenapa gue kalau masuk ke Facebook, kalau gue masuk ke Facebook selalu setiap muncul pertama berita duka cita ya bro. Apa karena di usia gue kali ya kebanyakan orang mengabarkan tentang duka cita ya. Yes. Jadi di sosial media itu banyak banget beredar kalau kita telaah gitu ya. Mungkin teman-teman sering buka Google atau Wikipedia di sosial media gitu tuh ada foto, gambar, meme ya. Malah ada aplikasi meme generator, makanya yang gue bilang tadi ada meme yang SpongeBob, macam-macam deh. Pokoknya Indonesia tuh orangnya kreatif banget. Terus juga ada video ya kan, baik mau yang negatif, positif, macam-macam lah. Video pendek, video panjang gitu kan. Video web series, ada forum. Kalau kita tahu dulu tepatnya forum tuh Kaskus gitu, sekarang masih banyak lagi juga. Keren. Orang blogging macam-macam, ada UGC istilahnya, user generated content. Kenapa Facebook nomor 1 media tapi nggak punya konten? Nah terus yang nyediain ya netizen ya istilahnya, ngasih foto, ngasih cerita, ngupdate status. Itulah netizen plus 62. Jangan-jangan netizen plus 62 tuh memegang sahamnya Facebook sebenarnya. Tapi apa yang membuat sebuah konten itu viral men? Apa karakter-karakternya terutama dari sudut pandang netizen plus 62 nih ya? Oke. Kita karakter ke orang netizen gitu ya, Indonesia in typical. Mengapa makannya sinetron juga masih banyak yang nonton? Ada relatednya karena netizen suka drama. Drama yang satu misalnya yang sedih, itu ke drakor gitu misalnya. Nah tapi kalau yang ada perselisihan gitu ya atau pertikaian gitu misalnya, ya itu dia seneng aja rame gitu. Mereka belum baca atau belum tahu sudut pandang kasus itu terjadi apa gitu ya, karena ada selalu dua sisi gitu ya, always there's the both side of the stories. Tapi ya udah nanti dulu belakangannya kronologisnya gitu gimana, yang penting gue komen dulu baru baca. Jadi komen dulu baca belakangan. Iya, tapi kadang-kadang banyak juga komen-komen yang menyakitkan yang terjadi sama itu loh. Kadang-kadang kita sendiri sakit hati ya teman-teman. Tapi itulah netizen plus 62. Tapi jangan, ini kalau dari materi Seno jangan sampai jempol kita lebih dulu mengalahkan pikiran kita. Jadi ada quote bijak dari mantan Menteri Kominfo ya, Rudiantara. Ini gue quote gitu. Jadi agak sedikit panjang, gue ambil intinya. Jadi jangan sampai jempol kita tuh mengalahkan pikiran kita. Gitu. Excellent. Oke, sekarang kita bahas sedikit beberapa berita-berita yang lagi hangat juga diperbincangkan di netizen. Katanya iPhone bakal ganti nama. Wah, nanti ya. Oke, baik kalau gitu iPhone lah kita bahas sekarang. iPhone bakal ganti nama. Jadi apa namanya? Menurut lo yang pantas jadi apa? Ini dari suara.com nih. Gue sih agak ragu ya dengan berita. Lo tim iPhone atau tim Android sih? Ini ngomongin agama, gue dua-duanya sob. Gue Android ada, iOS juga ada gitu. Tapi gue currently sejak live streaming kayak gini agak sebel sama iPhone judulnya. Karena pasti kompatibelnya agak susah. Iya susah, kayak gue harus mesti pakai headsetnya mereka, nggak bisa pakai wireless, nggak bisa pakai Bluetooth. Aduh susah banget. Karena memang gayanya dia seperti itu, dia lebih apa sih ya? Kalau yang gue baca gitu, gue hidup di zaman gue sendiri gitu. Iya, dia membuat dia tuh agak setengah superior, dimana kalau misalnya Apple itu dipersif dia selalu berbeda dengan kompetitorsnya gitu. Iya, pengen berbeda ya whatever lah. Tapi ya ujung-ujungnya compatibility bareng gadget yang lain juga penting. Karena nggak semua orang pakai iPhone dan semua all setnya iPhone ya nggak sih? Iya. Nah ini beritanya gini nih teman-teman. Baru-baru ini pembocor gawai John Prosser dia berkicau di Twitter dengan bilang bahwa sistem operasi iOS ini akan berubah nama menjadi iPhone OS. Yang penting ngaruhnya apa buat kita, bukan cuma sekedar nama ya nggak sih? Ya. Apakah compatibility-nya bisa lebih friendly bersama dengan gadget yang lain atau enggak? Ya iPhone will always be iPhone ya nggak? Betul. Jadi kalau dia ya akan tetap seperti kayak dalam tanda kutip mengeksklusifkan diri. Coba aja kalau lo misalnya pengguna iOS mau copy foto aja deh. Susah men. Susah banget. Gue punya data di iPhone gue yang jadul itu 5S mau gue keluarin pindah ke MacBook aja kadang
wah susah juga. Padahal apa gue nggak kali? Enggak sih harusnya. Lu nggak sendirian, memang banyak Iya. jutaan orang merasakan hal yang sama. Oke, sebelum masuk ke materi Om Seno lagi, kita masuk lagi nih ke berita yang lagi hot juga ya. Yang Ini nih lagi dokter ramai itu ya? diperbincangkan berita hotnya nih. dokter yang cantik itu. Iya, si cantik Dokter Raisa Broto Asmoro. Yes. Ini baru-baru ini baru lagi ramai diperbincangkan. Jadi intinya dia diprotes sama ombudsman, ya kan, Pak Bos Alvin Lee katanya beliau ini nggak pantas lah nerima jadi endorser. Iya. Terus ada counter lagi, oh saya belum jadi aparatur sipil negara, kenapa dong saya masih bisa dong Iya. cari nafkah yang lain gitu loh. Terus ada lagi di counter lagi bahwa ini apa sih dasar penunjukan Raisa Broto Asmoro ini dan sebagainya. Kalau gue sih lebih nyaman yang ngeliat beliau ya. Kalau kesini ujungnya ranahnya agak branding. Oke, siap. Gitu. Jadi bungkusannya kemarin mungkin agak bawa bapak gitu ya, yang kayak kalau misalnya selalu ditunggu sama netizen. Nah itu tetap gitu. ada. Ini kan salah satu bagian dari gugus tugas kan. Iya, Yang salah satu tampil bagian beliau dari ya. gugus tugas gitu. Iya. Mungkin kemarin auranya agak gimana gitu bapaknya. Nah ini mungkin secara branding, secara appealing lebih lebih indah sedikit gitu dilihat gitu ya. Tapi oke. tetap netizen akan komen duluan baru baca belakangan apa yang disampaikan oleh Dr. Raisa. Komen duluan, bahkan baru tahu faktanya bahwa Dr. Raisa ini yang ditunjuk sebagai Yes, pengurus betul. tugas itu ya. Ya itulah netizen plus 62. Tapi mungkin begini, menyampaikan 42.000 orang kena corona mungkin akan terlihat sedikit ketegangannya lebih rendah Intens, ya. dibanding orang lain di luar dia. Mungkin itu kali Bisa. tujuannya. Bisa juga. Lu setuju tapi dengan adanya Gue sih Dr. Raisa jadi petugas? kan gue sempet baca ya, katanya dia terlalu strict, terlalu kaku dengan naskah gitu. Oh gitu. Menurut gue sih itu wajar, karena Wajar lah. walaupun dia sering jadi model iklan gitu kan atau apa, tapi ini kayak tugas baru Iya, gitu. ini kan hal yang resmi gitu, corporate. Jadi ya ada agak beban juga gitu kan. Iya, jadi kadang-kadangnya Dr. Raisa itu masih ngejalanin endorsement gitu. Ya. Nah, itu yang disayangkan. Pertanyaannya adalah Tapi kan kalau merhatiin dia aja sih bosnya. endorsement itu, endorsement itu kan sebelum lama, yang gue tahu dia juga ada beberapa produk gitu ya, sudah lama, dan ini kan yang masih baru gitu kan. Iya, Tapi iya. seingat gue sih memang kalau seorang dokter itu ada terikat sama etika profesi dia, bahwa sebenarnya dia tidak boleh Mempromosikan produk. mempromosikan produk satu, terus juga kadang tidak boleh mengatasnamakan dia institusi yang dia pegang dan segala Oh, macam. siap kalau gitu pengamat. Mungkin aja sih, apalagi tergabung dalam IDI ya, Ikatan Ya. Dokter Indonesia ya. Nah, ini kita mesti ngebedah mungkin ya di dalam itu seperti apa. Oke, baik kalau gitu lanjut ke materinya Seno nih, Om Seno. Ya. Jadi ada apa lagi dengan plus 62? Nah, jadi gue tadi sempet kemarin pas bikin materi, gue sempet mengquote sebuah jurnal gitu ya. Ini dari penelitian di Universitas Copenhagen gitu. Sebenarnya mungkin beda nih, ngapain di quote gitu Iya, kan? iya. Kan jauh di sana gitu kan. Tapi sebenarnya ini tuh ada scientific experience-nya bener, ada penjelasannya bahwa sebenarnya ini di jurnal Cyber Psychology ya, Behavior and Social Networking. Kalau terlalu banyak menghabiskan waktu di salah satu social media, katakanlah Facebook gitu, itu akan membuat kamu menderita. Kenapa gitu? Terutama jika kamu sering melihat foto-foto pasangan yang berbahagia atau foto-foto liburan. Iya, Ya kalau misalnya dia jomblo, sob, Iya benar-benar. terus pacaran terus. Ya, tapi kita kan makan selalu di sini. kita selalu melihat hidup orang lain. Kalau kita jomblo kita ngiri sama orang yang punya pasangan. Kalau kita punya pasangan kita ngiri kenapa gue liburannya cuma ke Binatang Ragunan sebenarnya Iya. dia liburannya ke Paris gitu kan. Jadi Intinya emang hasad atau dengki selalu ada. nah, ada peribahasa kan, kalau rumput tetangga akan selalu hijau kan, benar. gitu. Jadi beberapa tipikal orang, misalnya dia sebagai individu manusia, dia akan selalu merasa tidak puas dengan dirinya sendiri gitu kan. Nah, terusannya dari jurnal tersebut tuh bahkan sebenarnya misalnya kita nih lagi lihat Facebook atau Instagram gitu, terus lihat baca update, baca status gitu ya. Terus dia lagi foto liburan di Paris nih. Gua kapan bisa ke Paris ya gitu kan. Jadi Selalu selalu editan tuh belakangnya gitu. Netizen plus 62. pakai green screen gitu ya misalnya, atau di foto studio. Jadi orang akan selalu membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, padahal sebenarnya nggak realistis sih seperti itu. Nah, kalau udah sampai berlebihan ya, kamu tuh kan merasa tidak puas dengan apa yang kamu punya sekarang. Oh, I see. Makanya di beberapa negara itu
Instagram tuh mulai memberlakukan itu likes-nya tuh di hide. Oh gitu. Iya. Likes-nya di hide. Agar ketika orang yang merasa depresi, kok gue likes-nya sedikit sih? Tapi ini akan jadi creating another problem menurut gue bro. Jadi apa tujuan gue untuk showing something kalau nggak di like orang? Nah itu dia kan. Intinya jadi dia bisa tahu like-nya berapa, tapi dia taunya ngelihat kayak di Instagramnya dia sendiri gitu, tapi itu nggak di-show ke orang lain gitu. Iya. Menarik nih, menarik. Oke. Tapi kalau curhat di medsos boleh nggak sih, men? Nah, gue sih selalu menghindari yang satu ini. Kenapa tuh? Karena gue termasuk orang yang old school gitu. Misalnya kalau gue ada masalah atau apa, gue mending offline aja gitu, sama pasangan gue gitu, atau sama temen. Nggak di sosmed ya? Gue sedih nih gitu, nggak di sosmed. Soalnya kan kalau lu curhat di sosmed terus lu gembok ya boleh gitu kan. Tapi ya gunanya apa? Apa gunanya lu bersosmed kalau lu digembok, di private digembok, iya kan? Gitu. Jadi bukannya percuma ya. Pasti nanti ada netizen nyinyir plus 62 gitu. Jadi mending kalau di sosmed ya, coba ada lagi. Nah, satu lagi yang satu lagi juga karakter netizen tuh yang gue yakin mereka nganggapnya gini, gue nggak ketemu tuh orang kok, gue dari jauh ngetiknya gitu kan. Dia nggak terlalu aware dengan namanya undang-undang ITE gitu kan. Jadi ya apa yang dia rasa dia nggak suka langsung aja diketik gitu tanpa memperhatikan atau bisa berempati ke orang lain. Stop right there. Gue mau nanya dulu, apa hal yang menurut lo improper yang pernah lo ucapkan di dalam kolom komentar orang untuk seorang Seno Pramuaji yang paling menurut lo tuh kejem atau bengis atau apa? Lo inget apa nggak? Pernah nggak komentar sesuatu? Jujur, ayo jujur. Nggak, karena kita pasti ada. Apa sama siapa? Waktu itu gue ngomentarin temen gue yang udah lama nggak ketemu gitu. Oke. Tapi temen lo nih ya, dia tahu karakter lo ya. Gitu. Jadi gue bilang, kok lo gendutan sih? Abis. Kan itu ke cewek ya, jadi dia enggak, yang marah bukannya temen lo udah biasa dengar bercandaan lo, tapi orang lain, lo kurang ajar gitu, pasti ada ya? Bisa jadi kayak gitu. Banyak sih macam-macamnya. Jadi misalnya kayak ada salah satu artis gitu ya, yang anaknya dibully atau dikata-katakan yang tidak baik gitu ya kan, yang kok si anaknya ini begini sih gitu kan. Itu dari jauh aja mereka udah main physical appearance-nya seperti itu. Siap, oke. Let's take a look at some other news right now. Kita coba lihat ada berita-berita lain yang lagi ramai diperbincangkan juga, tidak hanya Dr. Reysa Broto Asmoro, tapi yang satu ini lagi heboh di medsos dari Kata Data. Wah, Kata Data, dari Kata Data. Kita harus nyebutin dong yang punya berita, nanti ngambek. Lagi heboh di medsos, elektabilitas Ridwan Kamil dan Ganjar lagi naik, sementara Anies merosot di tengah pandemi, ya kan? Kalau kita ngomongin sedikit, ya ini kan seperti biasa ya, namanya juga pejabat negara, ya tokoh publik harus punya elektabilitas, ya kan? Karena kan mereka pasti selalu ada posisi lebih tinggi lagi yang dikejar, ya nggak sih? Nggak cuma gubernur, jadi presiden, wakil presiden dan sebagainya. Nah ini pembahasan di media sosial tentang elektabilitas ini dipicu diskusi online nih, jadi sebuah lembaga penelitian. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3IS mengenai dinamika elektoral di tengah pandemi COVID-19 pada hari Selasa kemarin. I see. Yoi. Nah, gua sendiri kalau jadi pejabat negara kayaknya gua nggak akan kuat ya bro, dibanding-bandingin sama kepala negara yang lain, pejabat negara yang lain. Gua kesel lu gituin. Gua aja sama bini gua kalau dibandingin sama cowok lain kesel gua. Iya. Gimana menurut lo, pandangan lo? Apa kita harus jadi pejabat negara harus menyiapkan kondisi kayak gitu? Sebenarnya kalau gue boleh lihat tadi profil bertiga itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pastilah. Ya. Nah, apalagi lagi masa pandemi gini, netizen itu ngelihat kinerja mereka, mana yang works, mana yang enggak gitu. Tapi kan kerja mereka nggak semuanya ditunjukin di sosmed, bro. Ada hal-hal yang lain yang mereka kerjain, tapi nggak gue harus lapor sama lo, kata Anies Baswedan mungkin. Ya betul gitu. Tapi kadang ketika udah jadi pejabat negara adalah sebuah konsekuensi gitu. Ya seperti Steny Agustaf gitu kan, menjadi public figure ya pasti mau nggak mau ada sesuatu yang orang akan bicarakan gitu. Pejabat negara pun juga seperti itu, walaupun nggak apple to apple dengan artis gitu ya, tapi ketika dia doing something wrong ya harus terima konsekuensi. Nanti diserang netizen nih dari komentarnya gitu, mau yang nyinyir ataupun yang ngasih pujian.
Jadi intinya untuk menjadi seorang pejabat negara, tokoh publik, kita harus menyiapkan mental kita sedemikian rupa, teman-teman. Nah, ini ada hasilnya tadi dari obrolan elektabilitas tadi, favorabilitas ya, hasil drone emprit katanya. Ridwan Kamil tertinggi 54%, Ganjar Pranowo kedua di 53%. Beda tipis dengan Ridwan Kamil dan Anies Baswedan terendah 31%, cukup jauh katanya dari favorabilitas gitu, ya kan? Ya, siapkan mental bapak-bapak, karena inilah yang paling berat, bukan melakukan pembangunan, bukan membuat perubahan di sebuah tempat di provinsi, tapi juga melawan netizen. Tapi netizen nggak bisa dilawan loh. Mereka bukan melawan, mereka harus dirangkul. Gimana cara? Kalau lo jadi mereka, apa yang lo lakukan untuk bisa merangkul mereka? Seperti sebuah selebgram kemarin yang rame dengan haters, yang ada versi cowok sama versi cewek. Itu mereka kayak brandingnya agak negatif, tapi menurut gue mereka berdua pinter bagaimana memanfaatkan aset mereka di sosial media. They turn haters into their own monetization gitu. Dengan apa? Jadi haters. Oh, ini yang nonton pembubaran sebuah restoran fast food ya? Bukan. Suami istri. Gue sebut aja part. Ya, kayak misalnya Okarin, gue bilang sih udah dia nongol kan. Ya. Dia kemarin sempat negatif, tapi dia bisa tuh punya strategik gitu, yang dimana hatersnya yang dulu nyerang-nyerang dia sekarang jadi akhirnya ada yang mungkin turns into loyal fan. Ya. Jadi haters itu harus dikelola. Yes, bisa. I agree with you, man. Haters itu sebenarnya fans yang butuh perhatian kalau menurut gue. Ya, betul. Nah, makanya lo mesti kasih perhatian, dan ketika dia nggak ngejahatin lo, jangan lo jahatin lagi, tapi lo angkat dia, berikan dia peran, katanya gitu. Karena di sinilah strateginya ini ya. Oh, jadi menjadi seorang selebgrammers, influencer tuh nggak gampang juga ya, guys. Enggak. Banyak hal yang harus kita lakuin ya. Termasuk gimana caranya memanage hubungan atau ya maintaining hubungan tadi. Sen, kita lanjut ke berita berikutnya. Oke. Ya, jadi ada Satgas nih, bro. Satgas nemuin sejumlah penyelewengan dana bansos COVID-19. Gila, sedih banget. Di salah satu daerah ada ibu-ibu yang ditemukan di rumahnya meninggal, bro, karena dia nggak bisa nebus dana bansosnya dia karena kurang persyaratan, dan dia kelaparan, meninggal dalam kelaparan. Itu adalah momen tersedih dalam hari gua waktu itu. Dan ini mengagetkan nih. Jadi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiono bilang ada sejumlah kasus yang ditemukan Satgas khusus pengawasan dana COVID-19. Jadi banyak yang dikorupsi, men. Dana bansos itu ada yang dikorupsi. Harusnya misalnya terima 150.000 jadi 120, 100.000. Bayangin loh, sama kayak kejadian ini loh yang kemarin gempa ya, dikorupsi ya. Dana gempa tsunami gitu. Dana bencana dikorupsi gitu. Jadi Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz menegaskan dong ya ke anak buahnya, pokoknya gue jalanin instruksi presiden gue, ya kan, bilang akan gue tindak tegas pihak-pihak yang berani nyelewengin dana-dana bantuan. Tapi menurut lo gimana, bro? Mungkin awalnya dia nggak mau ini kali ya, tapi ngelihat duit jadi belok atau gimana? Susah segampang ya, gue harus bilang ini oknum gitu. Tapi somehow gue setuju sih ketika ada sebuah lembaga negara gitu membantu polisi gitu, which is itu KPK gitu ya. Mereka yang mengaudit yang lebih payungnya gitu kan. Kalau kayak gini kan oknum mungkin seperti tadi yang lo bilang gitu, mereka bermain dengan api, bermain ketika ada kesempatan gitu ya. Jadi gue sempat juga ada baca gitu kan, yang harusnya ada beras sekian, ada sembako segini, terus toto duitnya cuma berapa, sembakonya ada yang hilang ya kan. Itu kan kalau lu ngambil misalnya 1 liter beras, terus paket sembakonya ada 3.000, misalnya 3.000 gitu, liter gitu. Dong. Enggak, misalnya 3.000 paket gitu ya. Nah, lu ngambil 1 liter udah 3.000 liter sendiri ya kan, bener. Dahsyat ya. Iya. Ya tapi menurut gua gini ya, selain pendidikan agama di mana seorang tuh harus punya rasa takut yang tinggi, ya kan, harus ngerasa diawasi sama pencipta. Ya kan? Kedua, menurut gua kita juga harus meningkatkan sistem yang bagus, men. Sistem yang dimana kecil banget kemungkinan orang menyelewenginya, nggak tahu gimana lah ya. Tapi harus ada sistem dong. Betul. Ketika ini pengawasan pindah tangan harus ada catatan, bukti, foto apa gitu ya nggak sih? Apalagi semua pakai handphone juga gampang. Oke, kita lanjut ke materi Om Seno. Ini makin seru nih. Plus 62 nih menarik nih. Katanya ada juga karakter-karakter orang-orang yang pura-pura jadi orang lain di medsos. Ini kalau biasanya lo baca berita kriminal, Sob. Ini tuh banyak banget. Ya, oke. Seorang gadis ditemukan pingsan
di rumah siapa gitu. Jadi modusnya gitu, kenalan di Facebook, ya. Gue juga bingung sob, misalnya kalau ada seorang perempuan gitu ya, udah tahu orang asing nggak kenal, kenapa ketemu Nyampe di rumah, offline gitu? nah. Kenapa ketemu offline mau aja gitu? I don't know Ya, gitu. namanya Kan. juga Cuman, cowok. Emang lu nggak pernah dispikin cowok dulu? jadi dia kayak pura-pura jadi orang lain gitu ya. Misalnya dia umurnya 39 nih, gitu kan. Ini Namanya zaman cewek namanya apa cowok Bambang, nih? cowok. Oh, cowok, oke. Predatornya misalnya cowok gitu kan. Aduh. Aslinya dia 39 namanya Bambang gitu. Terus dia ngaku ya umurnya nggak jauh dari si target gitu kan. 25-an. Kan gampang aja pakai foto orang, caption atau profil data tinggal ditulis aja gitu. Karena kalau di internet kita jadi sapi pun orang nggak tahu. Ibaratnya gitu, ya kan? Gitu, iya makanya. Jadi ya terlalu naif nggak sih kalau misalnya ya itulah mungkin yang balik lagi. Feeling gue sih ya juga sih. Kenapa? Iya. Itu kan hal yang logik sebenarnya. Masa lu mau ketemu dengan stranger? Bisa Nggak aja tahu orang kan apa mungkin orang Indonesia terlalu polos nggak ngerasa Iya. bahwa orang lain itu bisa jadi pembohong. Pasalnya gini, yang gue perhatiin ya dari berita itu sama kasusnya gimana gue ikutin gitu. Kan ceritanya pengamat sosial media gitu. Si perempuan ini yang kena jebakan istilahnya itu umurnya misalnya 16-17 tahun yang sudah cukup dewasa untuk mengetahui kira-kira dia kalau bertindak ini konsekuensinya akan seperti apa, seperti itu sih. Ya. Gitu. Menarik. Oke. Makanya sebenarnya gue udah beberapa baca jurnal gitu kan, di beberapa universitas juga ada yang namanya etika sosial media gitu kan. Nah, itu harus diajarkan ke semua gitu. Iya. Tapi kalau ketika lo sebagai social media enthusiast atau lo pengamat sosial media, lo kan pasti geram, lo pengen ngelakuin sesuatu. Kira-kira kalau lo ada dikasih kesempatan, lo dikasih jabatan, lo dikasih modal, lo dikasih power, lo dikasih budget untuk ngelakuin perubahan di media sosial supaya lebih rapi dari kejahatan-kejahatan tadi, lo mau ngapain? Nice, berat banget pertanyaan. Loh, ini kan pancingan bro. Siapa tahu emang ada pejabat di luar sana atau kalau gue sih media sosial tuh udah pasti nggak bisa diatur gitu. Karena itu sifatnya akan user generated content gitu. Orang akan willingly untuk bikin konten dan dia upload di media sosial. Pasti. Yang bisa adalah dikontrol adalah norma hukum yang akan membatasi atau mencegah dari apapun ekses negatif yang dihasilkan dari bersosmed itu. Jadi kan udah ada ya undang-undang ITE gitu, walaupun beberapa beberapa pasal itu yang perlu ada revisi tuh. Terakhir dari masyarakat ada tuh yang masyarakat transparansi MTI pernah menyarankan untuk ada beberapa pasal di undang-undang ITE kemarin itu ada yang perlu direvisi seperti itu. Nah, gue rasa dari bekal itu sih udah benar gitu. Cuman itu kan yang hukum, tapi ada yang di luar itu yang lebih ke etika yang informal, itu yang harus orang kita educate seperti itu. Oke, jadi intinya edukasi tentang pendidikan media sosial ya, supaya jangan pakai dulu baru mikir baru belajar caranya gini ya, tapi ya belajar dulu baru ngejalanin gitu ya orang Indonesia tuh ya. netizen. Tapi jualan boleh nggak di medsos? Boleh banget. Menurut lo gimana? Boleh. Apa cara yang paling efektif untuk seseorang atau sebuah perusahaan kecil atau apapun itu untuk jualan di medsos? Apa kriteria harus kayak gimana? Saran-sarannya apa? Kayak gimana? Kayak harus saran lo apa? Kebetulan gue punya toko. Oke. Di sebuah marketplace gitu. Jualannya frozen food. Gitu. Sebenarnya sistemnya gue tuh lebih kayak ke reseller sih. Gue nggak punya produk sendiri gitu. Karena kita belum sempat yang bisa produce secara proper lah seperti gitu. Jadi ketika teman-teman yang lagi dengerin sekarang punya produk gitu ya, misalnya lo jago masak, lo bikin produk gitu. Lo ciptakan sebuah resep yang itu beda ya, karena resep tuh nggak ada yang satupun yang sama gitu. Ada contoh satu temen gue selama pandemik dia 3 bulan di rumah, bosen, dia bikin kreasi, dia punya sebuah resep vegan sob gitu, which is yang sebenarnya itu niche market tapi orang ada gitu, pasarnya ada. Jadi tinggal bikin akun Instagram, foto produk yang bagus gitu ya, upload, terus kekuatan konten adalah visual sama bahasanya istilahnya copywritingnya yang
Kuat. bisa menarik orang Yes, untuk dan melihat. story development ya, mulai dari proses dia beli penggorengannya, mungkin ya, dari dia bersihin dapurnya sampai dia beli bahan-bahan terus ceritain ya di media sosial ya, itu yang membuat orang lebih engage, terutama teman-teman dia di dalam circle of friend dia. Pertamanya bisa dulu. Iya kan, dan biasanya teman-teman yang beli produknya dia atau teman-teman baik dia kan jadi brand heroes-nya dia ya, akan promoin Word juga. of mouth nanti. Oh, oke, menarik. Yes, apalagi bro kira-kira yang bisa dilakuin di medsos? Satu lagi itu adalah personal branding istilahnya, atau branding diri kita sendiri gitu. Jadi siapapun kamu yang ada di sosial media, misalnya kamu suka musik gitu, jadi kamu harus lakukan sesuatu yang konsisten dengan positioning tersebut gitu. Oke. Temen gue seorang drummer, dia konsisten untuk bikin cover drummer. Oke. Gitu. Jadi orang ngelihat dia adalah seseorang yang berwawasan musik luas, terus juga orangnya udah pasti fit ya. Karena gue pernah nyoba drum sob, susah, capek, berat. Kirim makanan pasti selalu sama. Drummer kan harus beda. Yo. Jadi kayak gitu. Selain branding juga bisa berprestasi ya Medsos ya. di medsos. Hasil dari misalnya personal branding tersebut itu bisa diharvest, bisa kita tuai gitu kan. Gimana caranya? Banyak banget gitu. Misalnya lo bikin sebuah karya dan segala macam, ada nih sekarang platformnya yang misalnya lo jadi content creator, lo daftar, nanti lo bisa making money out of your content. Oke. Tapi yang pasti apapun yang lo produce, konten apapun yang lo produce di sosial media lo nggak pernah jauh dari passion lo ya. Nggak mungkin lo berpura-pura menjadi, kalau lo seorang drummer lo berpura-pura menjadi seorang dirigen atau apa gitu, nggak mungkin ya. Karena lo nggak tahu. Harus yang sesuai passion, dan passion itu yang lo gali terus. Lo lakukan kreativitas apapun. I see. Kalau yang kurang-kurang bahagia itu gimana, sosial media ini berbahaya nggak? Nah, jadi udah pernah cobain kalau seorang Stanley 3 hari nggak pegang handphone gitu, nggak bersosial media, sudah pernah belum gitu? Ada tekanan-tekanan kayak gue ketinggalan loh, feeling left FOMO behind. Ya kan, fear out of missing FOMO, out. fear out of missing out. Ya kan, jadi kadang kita butuh informasi apa segala macam gitu. Tapi menurut gua kalau lo merasa kurang bahagia, sebenarnya lo bisa melakukan istilahnya detox digital gitu. Jadi memurnikan diri kita sendiri untuk biar kita lebih konsentrasi pikiran dan terhadap apa yang ada di sekitar kita aja, paling dekat. Contohnya misalnya keluarga. Karena gua nggak bisa hitung berapa jam kita selalu pegang handphone, selalu terkoneksi. Gue pernah pegang handphone nggak seharian aja, itu enak banget sob. Enak ya? Iya, kebetulan hari Minggu sih. Iya. Jadi nggak ada yang nelfon kerjaan juga gitu. Iya benar. Kan? Dan nggak buka Instagram, nggak buka media sosial, nggak buka WhatsApp, total. Jadi cuma nonton TV, kaum rebahan aja. Mesti cobain. Dan yang paling nggak diomelin sama istri kan. Biasanya kan istri ngomel loh. Kalau istrinya nggak suka sosial media, kalau istrinya suka sosial media ya nggak akan diomelin. Iya, kok itu aku udah story kamu belum komen sih? Bener juga. Iya kan. Terus kesimpulan apa bro yang ada di materi lo nih? Apa kesimpulan? Jadi kurang lebih ada beberapa kesimpulan gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi di sosial media itu begitu banyak. Stan. Jadi ada foto beredar macam-macam, ada meme, terus juga ada cacian makian segala macam. Information itu distorsi saking banyaknya. Makanya kalau di Indonesia itu menjadi salah satu, kalau soal hoax beredar tuh udah paling gampang mereka kepancingnya. Jadi harus ada bijak bersosmed gitu. Terus juga jangan sampai terlalu terhanyut gitu. Maksudnya dalam artian suasana. Iya, kalau udah pegang handphone bersosial media, ada waktu beberapa yang berhenti dulu, stop dulu, istirahat gitu. Jangan terus-terusan gitu kan. Masih banyak kehidupan di luar sana gitu, apalagi pacar yang belum ditemukan. Sadis, gitu. bahaya. Terus semua tuh masih ada satu lagi, biar lo nggak harus banding-bandingin sama orang lain. Anggap aja semua udah ada porsinya kok gitu. Tergantung gimana kita. Ada 3 kunci kesuksesan kan gitu kan. Doa, usaha, sama satu lagi orang dalam kalau di Indonesia. Kalau nggak ada agak susah memang gitu. Iya, makanya semua ada porsi-porsinya gitu kan. Nah, semua kan kita punya ekses negatif dan positif gitu. Kita ada pakai aura gitu. Tapi makanya itu ketika bersosmed terus pengen
berkeluh kesah, ada energi positif apa negatif yang dikeluarkan, tahan aja, tapi arahkan itu untuk kegiatan positif yang lain gitu. Excellent. Lo bikin konten yang positif, gambar-gambar cakep, posting di Instagram, grid sama timelinenya rapi, orang akan ngikutin lo gitu kan. Seperti itu. Mantap Om Seno Pramuaji. Ya. Banyak hal menarik yang kita bisa petik dari cerita bersama Om Seno Pramuaji ini. Kayaknya waktu nggak akan pernah cukup, tapi gue yakin dari sini kita akan undang-undang Om Seno lagi untuk ngomongin yang lain. Karena ini bagian dari perjuangan seorang social media enthusiast seperti lo ya. Lebih banyak lo ngomong di media, diceritain ini, lo paling nggak ngajarin orang kan. Karena buat gua sharing is caring satu gitu kan. Oke. Lo tuh akan belajar ketika lo membagikan pengetahuan lo ke orang. Lo justru bukan yang mereka belajar ke lo, tapi lo belajar sama mereka. Alhamdulillah. Karena kan ada interaksi di situ. Betul. Ini misalnya kalau kita yang nanya, pasti, oh kamu begini ya. Nanti misalnya gua kasih tahu dia advice, terus gua akan dapat insight. Karena gua orang marketing sob. I see. Tinggal tanyain, kalau kamu belanja sukanya apa? Nah, itu kan belajar. Dapat juga ya, dapat insight ya. Jadi artinya nggak rugi lah ya kan? Nggak rugi, malah banyak manfaatnya dengan menjadi seorang yang berbagi ilmu, karena kita jadi lebih tajam. Dan lagi anak-anak sekarang tuh ilmu juga sangat tinggi, kita bisa belajar dari mereka tentang hal-hal baru yang kita mungkin belum tahu, ya kan? Anyways, Share from Home masih akan berlanjut dengan pembicara-pembicara berikutnya. We thank you so much bro. Thank you. Sukses selalu, berkah all mine. Ya, berkah selalu ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan banyak orang yang tergerak ingin menjadi sesuatu lewat sosial media, lewat obrolan kita. Nah, jangan lupa Share from Home juga punya edisi spesial. Nah, kali ini gimana dengan karya yang kita punya itu mendongkrak personal branding kita atau menjual diri lewat karya judulnya. Nah, tanggal 27 Juni bareng Panji Pragiwaksono kita akan ngobrol bareng. Kita akan belajar bersama. Panji akan ngasih best tips and tricks, best practice-nya dia membentuk diri menjadi seorang superstar di dunia komedi kayak sekarang, ya kan? It's really a great experience untuk teman-teman bisa ikut. Gimana caranya? Beli di loket.com. Ya, silakan pantau aja di akun FU Productions atau akun gue Stagustaf ya. Mungkin Om Seno juga mau ikutan, boleh, untuk bisa melihat ilmu-ilmu lain dari pakar-pakar yang lain ya. Sorry banget men, waktunya udah habis, tapi thank you banget udah mampir ya. Thank you. Jangan lupa follow akun media sosialnya Om Seno, Seno Pramuaji, karena satu orang yang follow akan dapat satu piring cantik. Satu ucapan terima kasih. Nah, ini menariknya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Share from Home, live from the office. Share from home tapi live from the office. No. It's just a gimmick ya. Stenia Gustaf hadir bersama FU Productions. Kita biasanya selalu mengantarkan suatu hal yang lagi tren, terus mengundang orang-orang yang trendy juga, ya kan? Orang-orang yang istilahnya tuh kalau zaman dulu ya ada istilah pasaraya young and trendy, tapi yang satu ini young atau tidak saya nggak tahu, Anda yang memutuskan. Tapi it's so good to be here again di Share from Home. Nah, kita akan ngomongin spesifik tentang netizen plus 62 alias Jakarta. Ada satu hal yang unik dari karakter netizen di seluruh dunia, teman-teman. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kalau punya opini silakan feel free to share your opinion. Ya, mau telepon, nanti kita lagi bangun hybrid telepon, nggak lama lagi ya, tapi sekarang kita masuknya lewat media sosial dulu, ya kasih. Nah, sahabat saya satu ini sudah malang melintang, puluhan tahun lah di dunia advertising agency, marketing communications, ya. Mostly dia pengen disebut sebagai a storyteller and a data enthusiast, ya, with broad range experience in advertising and integrated marketing communications. Lebih dari 11 tahun pengalamannya di dunia konten, kreatif, digital marketing, social media, and all that stuff. So jadi kalau ada orang yang mengamati netizen itu, dialah orangnya. Ya, let's talk about it. Seno Pramuaji. Assalamualaikum bro, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming bro. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, tapi lu 11 tahun di bidang yang sama ya, menarik lo ini. Apa gimana nih, apa karena cinta sama dunia konten atau mungkin opportunity-nya datang ke situ aja, atau selama ini belum ada yang cross industry atau gimana? Oke. Sedikit tentang gua biar netizennya juga tahu gitu ya. Biar nyinyirinnya gampang ya. Iya.
Gue justru cross industry gitu. Gue awalnya gitu. gue dulu abis sempat kuliah sambil bekerja di radio gitu kan. Masuk ke dunia profesional tuh awalnya dari consumer goods malah. Consumer FMCG ya? FMCG gitu. Gue dari FMCG, gue pernah ke mall, advertising and promotionnya. Terus gue udah pernah juga semacam kayak ini kalau lower stand apa suka ada home shopping tuh. Ada sebuah perusahaan Korea. Gue di bagian post pro-nya jadi produser, merangkap sebagai wardrobe, sebagai personal assistant. Ya Palu gak ada lah, namanya juga itu tim broadcastnya tuh internal team gitu, yang which is kita nggak subs ke production lain gitu kan. Jadi gue pernah di home shopping, terus gue juga pernah di media online. Sadis. Pernah di brand telekomunikasi juga kan lo, telco kan? Gue pernah di agency, terus gue di telco, sekarang di e-commerce pernah, sekarang balik lagi ke FMCG. Sadis, Seno Pramuaji dengan segudang pengalamannya. Ada berbagai versi dalam melihat multi experience tadi yang disebutin. Ada yang bilang kalau terlalu banyak industri yang didatengin, seseorang nggak akan jago di bidang itu, gitu. Ada lagi versinya adalah kalau seseorang terlalu lama di satu bidang, rugi banget, dia nggak akan bisa belajar bidang yang lain. Ya, itulah komen-komen netizen. Tapi menariknya adalah banyak banget aspek-aspek tertentu dari komen-komen netizen ya bro ya. Gue kalau mau belajar pinter, gue lihat komen-komen mereka ketika mereka lagi ngomentarin artis atau ngomentarin orang-orang yang kontroversial. Itu keren-keren loh komentar mereka. Maksudnya beda-beda angle-nya. Ada sebuah kebiasaan malah misalnya di YouTube nih ada video kontroversi gitu kan, masuk di trending nomor 3 di YouTube gitu kan. Ada beberapa orang yang nggak peduli videonya apa, dia ngecekin komen YouTube, dilihat gitu. Sampai ada meme yang misalnya saya suka keributan, kalian jangan berdamai. Nah, gitu. Ada kayak begitu. Jadi ya emang kayak ini emang kenapa disebutnya netizen plus 62 karena kan kita local area Indonesianya plus 62 ya gitu kan. Ada yang juga bilang terus negara berflower. Jadi ya itu dia. Netizen tuh kayak dulu waktu zaman misalnya kita di kampus ya, ada pasal 1 senior selalu benar. Nah, kalau di sini adalah netizen selalu benar. Iya, netizen yang maha kuasa. Pasal 2 kalau netizen salah lihat pasal 1 gitu. Karena menariknya adalah karakter orang Indonesia itu yang kalau gue telusuri ya berdasarkan pengalaman gue, sebenarnya kalau gue nggak ada urusan sama kerjaan gitu ya, mungkin gue udah nggak aktif di Facebook kali. Gitu. Jadi karena gue perlu bersosial media, jadi gue langsung mengamati apa yang kebiasaan, makanya gue juga nulisnya kadang behavior sama insight gitu. Jadi ya itu dia, kalau orang Indonesia karakternya tuh mereka guyup, suka nongkrong, suka gosip, suka gibah kayak gitu. Jadi pindah mediumnya aja. Yang biasanya kalau lu nongkrong di mana, di kafe, kecuali kalau sekarang misalnya masih PSBB berarti ya jarak 1 meter gitu ya, dengan nggak usah banyak-banyak orang. Nah sekarang pindah aja mediumnya di online, which is misalnya kolom komentar atau dimanapun gitu. Siap. Oke, break bentar ya, kita masuk ke langsung ke materi. Tapi sebelumnya juga gue ngingetin, nanti begitu lagi ngomong dia, arahin ke dia kameranya. Materi, jangan kelamaan di gue, jadi biar pas. Ya, kita cut aja ya. Oke. Baik kalau gitu, nah ini kayaknya ada satu hal yang berbeda dengan netizen plus 62 nih. Ya, lo mau nyampein. Gimana bro? Apa yang menarik bro? Ya, kalau gue terus terang di kantor, gue ada bagian ekspornya yang sekarang ke Filipina. Jadi kemarin sempat ngobrol sama mereka, it's totally different behavior bersosial medianya Indonesia dengan Filipina. Kalau kita mau cross dari negara gitu ya. Ternyata yang ada juga beberapa data dari kayak We Are Social sama Hootsuite gitu ya. Orang Filipina itu mereka nggak mainan Instagram. Iya, oke. Mereka lebih banyak di Facebook. Gitu. Yes. Jadi ada beberapa, gue nggak tahu persis gitu local insight culture behaviornya seperti apa gitu. Nah, kebalikannya dari orang Indonesia adalah semua dimainin sob. Semuanya ada ya. Semuanya ada. Tapi kenapa gue kalau masuk ke Facebook, kalau gue masuk ke Facebook selalu setiap muncul pertama berita duka cita ya bro. Apa karena di usia gue kali ya kebanyakan orang mengabarkan tentang duka cita ya. Yes. Jadi di sosial media itu banyak banget beredar. Kalau kita telaah gitu ya, mungkin teman-teman sering buka Google atau Wikipedia, di sosial media gitu tuh ada foto, gambar, meme ya.
Malah ada aplikasi meme generator, makanya yang gue bilang tadi ada meme yang SpongeBob, macam-macam deh. Pokoknya Indonesia tuh orangnya kreatif banget. Terus juga ada video, ya kan, baik mau yang negatif, positif, macam-macam lah. Video pendek, video panjang gitu kan. Video web series, ada forum. Kalau kita tahu dulu tempatnya forum tuh Kaskus gitu, sekarang masih banyak lagi juga. Keren. Orang blogging, macam-macam. Ada UGC istilahnya, User Generated Content. Kenapa Facebook nomor 1 media tapi nggak punya konten? Nah, terus yang nyediain ya netizen ya, istilahnya ngasih foto, ngasih cerita, ngupdate status. Itulah netizen plus 62. Jangan-jangan netizen plus 62 tuh memegang sahamnya Facebook sebenarnya. Tapi makanya, apa yang membuat sebuah konten itu viral, men? Apa karakter-karakternya, terutama dari sudut pandang netizen plus 62 nih ya? Oke. Kita karakter ke orang netizen gitu ya, Indonesia in typical. Mengapa makanya sinetron juga masih banyak yang nonton? Ada relatednya karena netizen suka drama. Drama yang satu misalnya yang sedih, itu ke drakor gitu misalnya. Nah tapi kalau yang ada perselisihan gitu ya, atau pertikaian gitu misalnya, ya itu dia, seneng aja rame gitu. Mereka belum baca atau belum tahu sudut pandang kasus itu terjadi apa gitu ya, karena ada selalu dua sisi gitu. Ya always there's the both side of the stories, tapi ya udah nanti dulu belakangannya kronologisnya gitu gimana. Yang penting gue komen dulu. Komen dulu baru baca. Jadi komen dulu baca belakangan. Iya, tapi kadang-kadang banyak juga komen-komen yang menyakitkan yang terjadi sama itu loh. Kadang-kadang kita sendiri sakit hati ya teman-teman. Tapi itulah netizen plus 62. Tapi jangan, ini kalau dari materi Seno jangan sampai jempol kita lebih dulu mengalahkan pikiran kita. Mengalahkan pikiran kita. Jadi ada quote bijak dari mantan Menteri Kominfo ya, Rudiantara. Ini gue quote gitu. Jadi agak sedikit panjang, gue ambil intinya. Jadi jangan sampai jempol kita tuh mengalahkan pikiran kita. Gitu. Excellent. Oke, sekarang kita bahas sedikit beberapa berita-berita yang lagi hangat juga diperbincangkan di netizen. Katanya iPhone bakal ganti nama. Wah, nanti ya. Oke, baik kalau gitu iPhone lah kita bahas sekarang. iPhone bakal ganti nama. Jadi apa namanya? Menurut lo yang pantas jadi apa? Ini dari suara.com nih. Gue sih agak ragu ya dengan berita. Lo tim iPhone atau tim Android sih? Ini ngomongin agama. Gue dua-duanya gue Android ada, iOS juga ada gitu. Tapi gue currently sejak live streaming kayak gini agak sebel loh sama iPhone judulnya. Karena pasti kompatibelnya agak susah. Iya susah. Kayak gue harus mesti pakai headsetnya mereka, nggak bisa pakai wireless, nggak bisa pakai Bluetooth. Aduh susah banget. Karena memang gayanya dia seperti itu. Dia lebih apa sih ya? Kalau yang gue baca gitu ya gue hidup di zaman gue sendiri gitu. Iya, dia membuat dia tuh agak setengah superior, dimana kalau misalnya Apple itu dipersif dia selalu berbeda dengan kompetitornya gitu. Iya, pengen berbeda ya whatever lah. Tapi ya ujung-ujungnya compatibility bareng gadget yang lain juga penting. Karena nggak semua orang pakai iPhone dan semua all setnya iPhone ya nggak sih? Iya. Nah ini beritanya gini nih teman-teman. Baru-baru ini pembocor gawai John Prosser dia berkicau di Twitter dengan bilang bahwa sistem operasi iOS ini akan berubah nama menjadi iPhone OS. Yang penting ngaruhnya apa buat kita, bukan cuma sekedar nama ya nggak sih? Ya. Apakah compatibility-nya bisa lebih friendly bersama dengan gadget yang lain atau enggak? Ya, iPhone will always be iPhone ya nggak? Betul. Jadi kalau dia ya akan tetap seperti kayak dalam tanda kutip mengeksklusifkan diri. Coba aja kalau lo misalnya pengguna iOS mau copy foto aja deh. Susah men. Susah banget. Gue punya data di iPhone gue yang jadul itu 5S mau gue keluarin pindah ke MacBook aja kadang wah susah juga. Padahal apa gue nggak kali kalau enggak sih harusnya. Lu nggak sendirian memang banyak jutaan orang merasakan hal yang sama. Oke, sebelum masuk ke materi Om Seno lagi, kita masuk lagi nih ke berita yang lagi hot juga ya. Nah, ini nih lagi ramai diperbincangkan berita hotnya nih. Yang cantik itu. Iya si cantik Dr. Raisa Broto Asmoro. Ini baru-baru ini lagi ramai diperbincangkan. Jadi intinya dia diprotes sama ombudsman ya kan Pak Bos Alvin Lee katanya beliau ini nggak pantas lah nerima jadi endorser. Terus ada counter lagi, saya belum jadi aparatur sipil negara, kenapa dong saya masih bisa dong cari nafkah yang lain gitu loh. Terus ada lagi di counter lagi bahwa ini
Apa sih dasar penunjukan Raisa Broto Asmoro ini dan sebagainya? Kalau gue sih lebih nyaman yang ngeliat beliau ya. Kalau kesini ujungnya ranahnya agak branding. Oke, siap. Gitu. Jadi bungkusannya kemarin mungkin agak bawa-bapak gitu ya, yang kayak kalau misalnya selalu ditunggu sama netizen. Nah itu tetap ada. Gitu. Ini kan salah satu bagian dari gugus tugas kan? Iya, salah satu bagian dari gugus tugas gitu. Mungkin kemarin auranya agak gimana gitu bapaknya. Nah ini mungkin secara branding, secara appealing lebih lebih indah sedikit gitu dilihat gitu ya. Tapi tetap netizen akan komen duluan baru baca belakangan apa yang disampaikan oleh Dr. Raisa. Komen duluan bahkan baru tahu faktanya bahwa Dr. Raisa ini yang ditunjuk sebagai pengurus tugas itu ya. Ya itulah netizen plus 62. Tapi mungkin begini, menyampaikan 42.000 orang kena corona mungkin akan terlihat sedikit ketegangannya lebih rendah dibanding orang lain di luar dia. Mungkin itu kali tujuannya. Bisa juga. Lu setuju tapi dengan adanya Dr. Raisa jadi petugas? Kan gue sempet baca ya, katanya dia terlalu strict, terlalu kaku dengan naskah gitu. Oh gitu. Menurut gue sih itu wajar karena lah. Walaupun dia sering jadi model iklan gitu kan atau apa, tapi ini kayak tugas baru gitu. Ini kan hal yang resmi gitu, corporate. Jadi ya ada agak beban juga gitu kan. Iya, jadi kadang-kadangnya Dr. Raisa itu masih ngejalanin endorsement gitu. Nah itu yang disayangkan. Pertanyaannya adalah tapi kan merhatiin aja sih bosnya. Endorsement itu kan sebelum lama, yang gue tahu dia juga ada beberapa produk gitu ya. Sudah lama dan ini kan yang masih baru gitu kan. Tapi seingat gue sih memang kalau seorang dokter itu ada terikat sama etika profesi dia bahwa sebenarnya dia tidak boleh mempromosikan produk satu, terus juga kadang tidak boleh mengatasnamakan dia institusi yang dia pegang dan segala macam. Siap gitu. Kalau gitu pengamat. Mungkin aja sih apalagi tergabung dalam IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia ya. Nah, ini kita mesti ngebedah mungkin ya di dalam itu seperti apa. Oke, baik kalau gitu lanjut ke materinya Seno nih, Om Seno. Jadi ada apa lagi dengan plus 62? Nah, jadi gue tadi sempet kemarin pas bikin materi gue sempet mengquote sebuah jurnal gitu ya. Ini dari penelitian di Universitas Copenhagen gitu. Sebenarnya mungkin beda nih, ngapain di quote gitu kan. Kan jauh di sana gitu kan. Tapi sebenarnya ini tuh ada scientific experience-nya bener, ada penjelasannya bahwa sebenarnya ini di jurnal Cyber Psychology ya, Behavior and Social Networking. Kalau terlalu banyak menghabiskan waktu di salah satu social media, katakanlah Facebook gitu, itu akan membuat kamu menderita. Kenapa gitu? Terutama jika kamu sering melihat foto-foto pasangan yang berbahagia atau foto-foto liburan. Kalau misalnya dia jomblo, Iya benar-benar. Terus, pacaran terus. Tapi kita kan selalu di sini. Kita kan selalu melihat hidup orang lain. Kalau kita jomblo kita ngiri sama orang yang punya pasangan. Kalau kita punya pasangan kita ngiri kenapa gue liburannya cuma ke Kebun Binatang Ragunan sementara dia liburannya ke Paris gitu kan. Jadi intinya emang hasad atau dengki selalu ada. Nah, ada peribahasa kan kalau rumput tetangga akan selalu lebih hijau kan. Gitu. Jadi beberapa tipikal orang, misalnya dia sebagai individu manusia, dia akan selalu merasa tidak puas dengan dirinya sendiri gitu kan. Nah terusannya dari jurnal tersebut tuh bahkan sebenarnya misalnya kita nih lagi lihat Facebook atau Instagram gitu, terus lihat baca update, baca status gitu ya, terus dia lagi foto liburan di Paris nih, gua kapan bisa ke Paris ya gitu kan. Jadi selalu editan tuh belakangnya gitu netizen plus 62 pakai green screen gitu ya misalnya, atau di foto studio. Jadi orang akan selalu membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, padahal sebenarnya nggak realistis sih seperti itu. Nah kalau udah sampai berlebihan ya, kamu tuh kan merasa tidak puas dengan apa yang kamu punya sekarang. Oh I see. Makanya di beberapa negara itu Instagram tuh mulai memberlakukan itu likes-nya tuh di hide. Oh gitu. Iya. Likes-nya di hide agar ketika orang yang merasa depresi, kok gue likes-nya sedikit sih. Tapi ini akan jadi creating another problem menurut gue bro. Jadi apa tujuan gue untuk showing something kalau nggak di like orang? Nah itu dia kan. Intinya jadi dia bisa tahu like-nya berapa, tapi dia taunya ngelihat kayak di Instagramnya dia sendiri gitu. Tapi itu nggak di-show ke orang lain gitu. Iya. Menarik nih, menarik. Oke. Tapi kalau curhat di medsos boleh nggak sih men? Nah, gue sih selalu menghindari yang satu ini. Kenapa tuh? Karena gue termasuk orang yang old school gitu. Misalnya kalau gue ada masalah atau apa, gue mending offline aja gitu sama pasangan gue gitu. Asik. Atau sama temen. Nggak di sosmed ya?
gue sedih nih gitu, nggak di sosmed. Soalnya kan karena kalau lu curhat di sosmed terus lu gembok ya boleh gitu kan. Tapi ya gunanya apa? Apa gunanya lu bersosmed kalau lu digembok, di private digembok, iya kan? Gitu. Jadi bukannya percuma ya. Pasti nanti ada netizen nyinyir plus 62 yang akan ini gitu. Oh siap. Oke. Gitu. Makasih Cin. Oke, terus? Gitu, jadi mending kalau di sosmed ya coba ada lagi. Nah, satu lagi yang medsos ya? Satu lagi juga karakter netizen tuh yang gue yakin mereka nganggapnya gini, gue nggak ketemu tuh orang kok, gue dari jauh ngetiknya gitu kan. Dia nggak terlalu aware dengan namanya undang-undang ITE gitu kan. Jadi ya apa yang dia rasa dia nggak suka langsung aja diketik gitu tanpa memperhatikan atau bisa berempati ke orang lain. Stop right there. Gue mau nanya dulu, apa hal yang menurut lo improper yang pernah lo ucapkan di dalam kolom komentar orang untuk seorang Seno Pramuaji yang paling menurut lo tuh kejem atau bengis atau apa? Lo inget apa nggak? Pernah nggak komentar sesuatu? Jujur ayo, jujur. Nggak, karena kita pasti ada. apa siapa? Waktu itu gue ngomentarin temen gue yang udah lama nggak ketemu gitu. Oke. Tapi temen lo nih ya, dia tahu karakter lo ya. Gitu. Jadi gue bilang, kok lu gendutan sih? Ais. Kan itu ke cewek ya, jadi dia enggak, yang marah bukannya temen lu, lah temen lu udah biasa denger bercandaan lu, tapi orang lain, lu kurang ajar gitu, pasti ada ya? Bisa jadi kayak gitu. Banyak sih macam-macamnya. Jadi misalnya kayak ada salah satu artis gitu ya, yang anaknya dibully atau dikata-katakan yang tidak baik gitu ya kan, yang kok si anaknya ini begini sih gitu kan. Itu dari jauh aja mereka udah main physical appearance-nya seperti itu. Siap, oke. Let's take a look at some other news right now. Kita coba lihat ada berita-berita lain yang lagi ramai diperbincangkan juga, tidak hanya Dr. Rey Sabroto Asmoro, tapi yang satu ini lagi heboh di medsos dari sebentar, ini dari beritanya dari mana ya? Let me check ya. Oke. Tapi yang pasti gini lah, ini beritanya ini seputar kata data. Wah, kata data. Dari kata data. Kita harus nyebutin dong yang punya berita. Nanti ngambek. Lagi heboh di medsos, elektabilitas Ridwan Kamil dan Ganjar lagi naik, sementara Anies merosot di tengah pandemi, ya kan? Kalau kita ngomongin sedikit, ya ini kan seperti biasa ya, namanya juga pejabat negara, ya tokoh publik harus punya elektabilitas. Ya kan, karena kan mereka pasti selalu ada posisi lebih tinggi lagi yang dikejar ya nggak sih? Nggak cuma gubernur, jadi presiden, wakil presiden dan sebagainya. Nah ini pembahasan di media sosial tentang elektabilitas ini dipicu diskusi online nih, jadi sebuah lembaga penelitian. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3IS mengenai dinamika elektoral di tengah pandemi COVID-19 pada hari Selasa kemarin. I see. Yoi. Nah, gua sendiri kalau jadi pejabat negara kayaknya gua nggak akan kuat ya bro, dibanding-bandingin sama kepala negara yang lain, pejabat negara yang lain. Gua kesel lu gituin. Gua aja sama bini gua kalau dibandingin sama cowok lain kesel gua. Iya. Gimana menurut lo, pandangan lo? Apa kita harus jadi pejabat negara harus menyiapkan kondisi kayak gitu? Sebenarnya kalau gue boleh lihat tadi profil bertiga itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pastilah. Ya. Nah, apalagi lagi masa pandemi gini, netizen itu ngelihat kinerja mereka, mana yang works, mana yang enggak gitu. Tapi kan kerja mereka nggak semuanya ditunjukin di sosmed, bro. Ada hal-hal yang lain yang mereka kerjain, tapi nggak gue harus lapor sama lo, kata Anies Baswedan mungkin. Ya betul gitu. Tapi kadang ketika udah jadi pejabat negara adalah sebuah konsekuensi gitu. Ya seperti Steny Agustaf gitu kan, menjadi public figure ya pasti mau nggak mau ada sesuatu yang orang akan bicarakan gitu. Pejabat negara pun juga seperti itu, walaupun nggak apple to apple dengan artis gitu ya, tapi ketika dia doing something wrong ya harus terima konsekuensi. Nanti diserang netizen nih dari komentarnya gitu, mau yang nyinyir ataupun yang ngasih pujian. Ya. Jadi intinya untuk menjadi seorang pejabat negara, tokoh publik, kita harus menyiapkan mental kita sedemikian rupa, teman-teman. Nah, ini ada hasilnya tadi dari obrolan elektabilitas tadi, favorabilitas ya, hasil drone emprit katanya. Ridwan Kamil tertinggi 54%, Ganjar Pranowo kedua di 53%. Beda tipis dengan Ridwan Kamil dan Anies Baswedan terendah 31%, cukup jauh katanya dari favorabilitas gitu, ya kan? Ya. Siapkan mental bapak-bapak, karena inilah yang paling berat
melakukan pembangunan, bukan membuat perubahan di sebuah tempat di provinsi, tapi juga melawan netizen. Tapi netizen nggak bisa dilawan loh. Mereka Bukan harus melawan, mereka harus dirangkul. Gimana cara? Kalau lo jadi mereka, apa yang lo lakukan untuk bisa merangkul mereka? Seperti sebuah selebgram kemarin yang rame dengan haters, yang ada versi cowok sama versi cewek. Itu mereka kayak brandingnya agak negatif, tapi menurut gue mereka berdua pinter bagaimana memanfaatkan aset mereka di sosial media. They turn haters into their own monetization gitu. Dengan apa? Jadi haters. Oh, ini yang nonton pembubaran sebuah restoran fast food ya? Bukan. Suami istri. Gue sebut aja Pak. Ya, kayak misalnya Okarin, gue bilang sih udah dia nongol kan. Ya. Dia kemarin sempat negatif, tapi dia bisa tuh punya strategik gitu yang dimana hatersnya yang dulu nyerang-nyerang dia sekarang jadi akhirnya ada yang mungkin turns into loyal fan. Iya. Jadi haters itu harus dikelola. Yes, bisa. I agree with you man. Haters itu sebenarnya fans yang butuh perhatian kalau menurut gue. Ya betul. Nah, makanya lo mesti kasih perhatian, dan ketika dia nggak ngejahatin lo, jangan lo jahatin lagi, tapi lo angkat dia, berikan dia peran, katanya gitu. Karena di sini strateginya ini ya. Oh, jadi menjadi seorang selebgramers, influencer tuh nggak gampang juga ya guys. Nggak. Banyak hal yang harus kita lakuin ya. Termasuk gimana caranya memanage hubungan atau ya maintaining hubungan tadi. Sen, kita lanjut ke berita berikutnya. Oke. Ya, jadi ada Satgas nih bro. Satgas nemuin sejumlah penyelewengan dana bansos COVID-19. Gila, sedih banget. Di salah satu daerah ada ibu-ibu yang ditemukan di rumahnya meninggal bro, karena dia nggak bisa nebus dana bansosnya dia karena kurang persyaratan, dan dia kelaparan, meninggal dalam kelaparan. Itu adalah momen tersedih dalam hari gua waktu itu. Dan ini mengagetkan nih. Jadi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiono bilang ada sejumlah kasus yang ditemukan Satgas khusus pengawasan dana COVID-19. Jadi banyak yang dikorupsi men. Dana bansos itu ada yang dikorupsi. Harusnya misalnya terima 150.000 jadi 120, 100.000. Bayangin loh, sama kayak kejadian ini loh yang kemarin gempa ya, dikorupsi ya. Dana gempa tsunami gitu. Dana bencana dikorupsi gitu. Jadi Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menegaskan dong ya ke anak buahnya, pokoknya gue jalanin instruksi presiden gue, ya kan, akan gue tindak tegas pihak-pihak yang berani nyelewengin dana-dana bantuan. Tapi menurut lo gimana bro? Mungkin awalnya dia nggak mau ini kali ya, tapi ngelihat duit jadi belok atau gimana? Susah segampang ya, gue harus bilang ini oknum gitu. Tapi somehow gue setuju sih ketika ada sebuah lembaga negara gitu membantu polisi gitu, which is itu KPK gitu ya. Mereka yang mengaudit yang lebih payungnya gitu kan. Kalau kayak gini kan oknum mungkin seperti tadi yang lo bilang gitu, mereka bermain dengan api, bermain ketika ada kesempatan gitu ya. Jadi gue sempat juga ada baca gitu kan, yang harusnya ada beras sekian, ada sembako segini, terus toto duitnya cuma berapa, sembakonya ada yang hilang ya kan. Itu kan kalau lu ngambil misalnya 1 liter beras, terus paket sembakonya ada 3.000 misalnya 3.000 gitu, liter dong? Enggak, misalnya 3.000 paket gitu ya. Nah lu ngambil 1 liter udah 3.000 liter sendiri ya kan, bener makanya. Dahsyat ya. Iya. Ya tapi menurut gua gini ya, selain pendidikan agama di mana seorang tuh harus punya rasa takut yang tinggi, ya kan, harus ngerasa diawasi sama pencipta, ya kan. Kedua, menurut gua kita juga harus meningkatkan sistem yang bagus, men. Sistem yang dimana kecil banget kemungkinan orang menyelewenginya, nggak tahu gimana lah ya. Tapi harus ada sistem dong. Betul. Ketika ini pengawasan pindah tangan harus ada catatan, bukti, foto apa gitu ya nggak sih? Apalagi semua pakai handphone juga gampang. Oke, kita lanjut ke materi Om Seno. Ini makin seru nih. Plus 62 nih menarik nih. Katanya ada juga karakter-karakter orang-orang yang pura-pura jadi orang lain di medsos. Ini kalau biasanya lo baca berita kriminal, Sob. Ini tuh banyak banget. Seorang gadis ditemukan pingsan di rumah siapa gitu. Jadi modusnya gitu, kenalan di Facebook. Ya, gue juga bingung, Sob. Misalnya kalau ada seorang perempuan gitu ya, udah tahu orang asing nggak kenal, kenapa ketemu offline gitu, kenapa ketemu offline mau aja gitu. I don't know gitu. Namanya juga cowok, emang lu nggak pernah dispikin cowok dulu? Jadi dia
kayak pura-pura jadi orang lain gitu ya. Misalnya dia umurnya 39 nih. Gitu kan. Ini cewek Namanya apa cowok? Bambang, cowok. Oke. Predatornya misalnya cowok gitu kan. Aduh. Aslinya dia 39 namanya Bambang gitu. Terus dia ngaku ya umurnya nggak jauh dari si target gitu kan. 25-an. Kan gampang aja pakai foto orang, caption atau profil data tinggal ditulis aja gitu. Karena kalau di internet kita jadi sapi pun orang nggak tahu. Ibaratnya gitu, ya kan? Gitu, iya makanya. Jadi ya terlalu naif nggak sih kalau misalnya ya itulah mungkin ya balik lagi. Feeling gue sih ya juga sih. Kenapa? Itu kan hal yang logik sebenarnya. Masa lu mau ketemu dengan stranger? Bisa aja orang apa mungkin orang Indonesia terlalu polos nggak ngerasa bahwa orang lain itu bisa jadi pembohong. Pasalnya gini, yang gue perhatiin ya dari berita itu sama kasusnya gimana gue ikutin gitu. Kan ceritanya pengamat sosial media gitu. Si perempuan ini yang kena jebakan istilahnya itu umurnya misalnya 16-17 tahun yang sudah cukup dewasa untuk mengetahui kira-kira dia kalau bertindak ini konsekuensinya akan seperti apa, seperti itu sih. Ya. Gitu. Menarik. Okay. Makanya sebenarnya gue ada beberapa baca jurnal gitu kan di beberapa universitas juga ada yang namanya etika sosial media gitu kan. Nah itu harus diajarkan ke semua. Gitu. Iya. Tapi kalau ketika lo sebagai social media enthusiast atau lo pengamat sosial media, lo kan pasti geram, lo pengen ngelakuin sesuatu. Kira-kira kalau lo ada dikasih kesempatan, lo dikasih jabatan, lo dikasih modal, lo dikasih power, lo dikasih budget untuk ngelakuin perubahan di media sosial supaya lebih rapi dari kejahatan-kejahatan tadi, lo mau ngapain? Nice, berat banget pertanyaan. Loh, ini kan pancingan bro. Siapa tahu emang ada pejabat di luar sana atau kalau gue sih media sosial tuh udah pasti nggak bisa diatur gitu karena itu sifatnya akan user generated content gitu, orang akan willingly untuk bikin konten dan dia upload di media sosial. Yang bisa adalah dikontrol adalah norma hukum yang akan membatasi atau mencegah dari apapun ekses negatif yang dihasilkan dari bersosmed itu. Jadi kan udah ada ya undang-undang ITE gitu, walaupun beberapa kasus beberapa pasal itu yang perlu ada revisi tuh. Terakhir dari masyarakat ada tuh yang masyarakat transparansi MTI pernah menyarankan untuk ada beberapa pasal di undang-undang ITE kemarin itu ada yang perlu direvisi seperti itu. Nah gue rasa dari bekal itu sih udah benar gitu, cuman itu kan yang hukum, tapi ada yang di luar itu yang lebih ke etika yang informal, itu yang harus orang kita educate seperti itu. Oke, jadi intinya edukasi tentang pendidikan media sosial ya, supaya jangan pakai dulu baru mikir baru belajar caranya gini ya, tapi ya belajar dulu baru ngejalanin gitu ya orang Indonesia tuh ya. netizen. Tapi jualan boleh nggak di medsos? Boleh banget. Menurut lo gimana? Boleh. Apa cara yang paling efektif untuk seseorang atau sebuah perusahaan kecil atau apapun itu untuk jualan di medsos? Apa kriteria harus kayak gimana? Syarat-syaratnya kayak gimana? Kayak harus saran lo apa? Kebetulan gue punya toko. Di sebuah marketplace gitu. Jualannya frozen food. Gitu. Sebenarnya sistemnya gue tuh lebih kayak ke reseller sih. Gue nggak punya produk sendiri gitu. Karena kita belum sempat yang bisa produce secara proper lah seperti gitu. Jadi ketika teman-teman yang lagi dengerin sekarang punya produk gitu ya, misalnya lo jago masak, lo bikin produk gitu, lo ciptakan sebuah resep yang itu beda ya, karena resep tuh nggak ada yang satupun yang sama gitu. Ada contoh satu temen gue selama pandemik dia 3 bulan di rumah, bosen, dia bikin kreasi, dia punya sebuah resep vegan sob gitu, which is yang sebenarnya itu niche market tapi orang ada gitu, pasarnya ada. Jadi tinggal bikin akun Instagram, foto produk yang bagus gitu ya, upload, terus kekuatan konten adalah visual sama bahasanya istilahnya copywritingnya yang bisa menarik orang. Untuk dan story development ya, mulai dari proses dia beli penggorengannya, mungkin ya, dari dia bersihin dapurnya sampai dia beli bahan-bahan terus ceritain ya di media sosial ya, itu yang membuat orang lebih engage, terutama teman-teman dia di dalam circle of friend dia. Pertamanya bisa dulu. Iya kan, dan biasanya teman-teman yang beli produknya dia atau teman-teman baik dia kan jadi brand heroes-nya dia ya, akan promoin juga. Word of mouth nanti. Oke, menarik. Yes. Apalagi bro kira-kira yang bisa dilakuin di medsos? Satu lagi itu adalah personal branding istilahnya, atau branding diri kita sendiri gitu.
Jadi siapapun kamu yang ada di sosial media, misalnya kamu suka musik gitu. Jadi kamu harus lakukan sesuatu yang konsisten dengan positioning tersebut gitu. Oke. Temen gue seorang drummer, dia konsisten untuk bikin cover drummer. Oke. Gitu. Jadi orang ngelihat dia adalah seseorang yang berwawasan musik luas, terus juga orangnya udah pasti fit ya. Karena gue pernah nyoba drum sob, susah, capek, berat. Kirim makanan pasti selalu sama. Drummer kan harus beda. Yo. Jadi kayak gitu. Selain branding juga bisa berprestasi ya. Medsos ya. Di medsos hasil dari misalnya personal branding tersebut itu bisa diharvest, bisa kita tuai gitu kan. Gimana caranya? Banyak banget gitu. Misalnya lo bikin sebuah karya dan segala macam, ada nih sekarang platformnya yang misalnya lo jadi content creator, lo daftar, nanti lo bisa making money out of your content. Oke. Tapi yang pasti apapun yang lo produce, konten apapun yang lo produce di sosial media lo nggak pernah jauh dari passion lo ya. Nggak mungkin lo berpura-pura menjadi, kalau lo seorang drummer lo berpura-pura menjadi seorang dirigen atau apa gitu, nggak mungkin ya. Karena lo nggak tahu. Harus yang sesuai passion, dan passion itu yang lo gali terus. Lo lakukan kreativitas apapun. I see. Kalau yang kurang-kurang bahagia itu gimana, sosial media ini berbahaya nggak? Nah, jadi udah pernah cobain kalau seorang Stanley 3 hari nggak pegang handphone gitu, nggak bersosial media, sudah pernah belum gitu? Ada tekanan-tekanan kayak gue ketinggalan loh, feeling FOMO, left behind. Ya kan, fear out of missing FOMO, fear out of missing out. Ya kan, jadi kadang kita butuh informasi apa segala macam gitu. Tapi menurut gua kalau lo merasa kurang bahagia, sebenarnya lo bisa melakukan istilahnya detox digital gitu. Jadi memurnikan diri kita sendiri untuk biar kita lebih konsentrasi pikiran dan terhadap apa yang ada di sekitar kita aja, paling dekat. Contohnya misalnya keluarga. Karena gua nggak bisa hitung berapa jam kita selalu pegang handphone, selalu terkoneksi. Gue pernah pegang handphone nggak seharian aja, itu enak banget sob. Enak ya? Iya, kebetulan hari Minggu sih. Iya. Jadi nggak ada yang nelfon kerjaan juga gitu. Iya benar. Kan? Dan nggak buka Instagram, nggak buka media sosial, nggak buka WhatsApp, total. Jadi cuma nonton TV, kaum rebahan aja. Mesti cobain. Dan yang paling nggak diomelin sama istri kan? Biasanya kan istri ngomel loh. Kalau istrinya nggak suka sosial media, kalau istrinya suka sosial media ya nggak akan diomelin. Iya, kok itu aku udah story kamu belum komen sih? Bener juga. Iya kan. Terus kesimpulan apa bro yang ada di materi lo nih? Apa kesimpulan? Jadi kurang lebih ada beberapa kesimpulan gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi di sosial media itu begitu banyak. Stan. Jadi ada foto beredar macam-macam, ada meme, terus juga ada cacian makian segala macam. Information itu distorsi saking banyaknya. Makanya kalau di Indonesia itu menjadi salah satu, kalau soal hoax beredar tuh udah paling gampang mereka kepancingnya. Jadi harus ada bijak bersosmed gitu. Terus juga jangan sampai terlalu terhanyut gitu. Maksudnya dalam artian suasana. Iya, kalau udah pegang handphone bersosial media, ada waktu beberapa yang berhenti dulu, stop dulu, istirahat gitu. Jangan terus-terusan gitu kan. Masih banyak kehidupan di luar sana gitu. Apalagi pacar yang belum ditemukan. Sadis, gitu. bahaya. Terus semua tuh masih ada satu lagi, biar lo nggak harus banding-bandingin sama orang lain. Anggap aja semua udah ada porsinya kok gitu. Tergantung gimana kita. Ada 3 kunci kesuksesan kan gitu kan. Doa, usaha, sama satu lagi orang dalam kalau di Indonesia. Kalau nggak ada agak susah memang gitu. Iya, makanya semua ada porsi-porsinya gitu kan. Nah, semua kan kita punya ekses negatif dan positif gitu. Kita ada pakai aura gitu. Tapi makanya itu ketika bersosmed terus pengen berkeluh kesah, ada energi positif negatif yang dikeluarkan, tahan aja, tapi arahkan itu untuk kegiatan positif yang lain gitu. Excellent. Lo bikin konten yang positif, gambar-gambar cakep, posting di Instagram, grid sama timelinenya rapi, orang akan ngikutin lo gitu kan. Sadis. Mantap Om Seno Pramuaji. Banyak hal menarik yang kita bisa petik dari cerita bersama Om Seno Pramuaji ini. Kayaknya waktu nggak akan pernah cukup, tapi gue yakin dari sini kita akan undang-undang Om Seno lagi untuk ngomongin yang lain. Karena ini bagian dari perjuangan seorang social media enthusiast seperti lo ya.
lebih banyak lo ngomong di media, diceritain ini, lo paling nggak ngajarin orang kan? Karena buat gua sharing is caring satu gitu kan. Oke. Lo tuh akan belajar ketika lo membagikan pengetahuan lo ke orang. Lo justru bukan yang mereka belajar ke lo, tapi lo belajar sama mereka. Alhamdulillah. Karena kan ada interaksi di situ. Betul. Ini misalnya kalau kita yang nanya, pasti, oh kamu begini ya. Nanti misalnya gua kasih tahu dia advice, terus gua akan dapat insight. Karena gua orang marketing sob. I see. Tinggal tanyain, kalau kamu belanja sukanya apa? Nah, itu kan belajar. Dapat juga ya, dapat insight ya. Jadi artinya nggak rugi lah ya kan? Nggak rugi, malah banyak manfaatnya dengan menjadi seorang yang berbagi ilmu, karena kita jadi lebih tajam. Dan lagi anak-anak sekarang tuh ilmu juga sangat tinggi, kita bisa belajar dari mereka tentang hal-hal baru yang kita mungkin belum tahu, ya kan? Anyways, Share from Home masih akan berlanjut dengan pembicara-pembicara berikutnya. We thank you so much bro. Thank you. Sukses selalu, berkah all mine. Ya, berkah selalu ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan banyak orang yang tergerak ingin menjadi sesuatu lewat sosial media, lewat obrolan kita. Nah, jangan lupa Share from Home juga punya edisi spesial. Nah, kali ini gimana dengan karya yang kita punya itu mendongkrak personal branding kita atau menjual diri lewat karya judulnya. Nah, tanggal 27 Juni bareng Panji Pragiwaksono kita akan ngobrol bareng. Kita akan belajar bersama. Panji akan ngasih best tips and tricks, best practice-nya dia membentuk diri menjadi seorang superstar di dunia komedi kayak sekarang, ya kan? It's really a great experience untuk teman-teman bisa ikut. Gimana caranya? Beli di loket.com. Ya, silakan pantau aja di akun FU Productions atau akun gue Stagustaf ya. Mungkin Om Seno juga mau ikutan, boleh, untuk bisa melihat ilmu-ilmu lain dari pakar-pakar yang lain ya. Sorry banget men, waktunya udah habis, tapi thank you banget udah mampir ya. Thank you. Jangan lupa follow akun media sosialnya Om Seno Pramuaji, karena satu orang yang follow akan dapat satu piring cantik. Satu ucapan terima kasih. Nah, ini menariknya di sini nih, kita jangan terlalu terbebani dengan jumlah follower dan sebagainya, tapi gimana kita bisa berkontribusi, gimana kita bisa berkontribusi, memberikan sesuatu yang bermakna buat orang lain lewat media sosial gitu ya. Ya, dan Om Seno juga udah ngelakuin itu. Gue pamit ya, terima kasih banyak. Until again, stay tuned on Share from Home. Stan Agustafi signing off the air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.